Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Semoga selalu di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya pandemi COVID-19, jangan lupa selalu pakai masker. Selalu cuci tangan dan jangan lupa jaga jarak dan selalu memakai hand sanitizer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amrina Rosyada. Saya mahasiswa Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai edukasi gizi pada pasien anemia. Langsung saja, apa sih pengertian dari anemia? Jadi, anemia didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana rendahnya konsentrasi hemoglobin atau Hb atau hematokrit berdasarkan nilai ambang batas yang disebabkan oleh rendahnya produksi sel darah merah atau eritrosit dan Hb, meningkatnya kerusakan eritrosit atau kehilangan darah yang berlebihan. Kemudian, pengertian dari anemia defisiensi besi merupakan suatu kondisi ketika kadar Hb dalam darah tergolong rendah. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara berkembang. Prevalensi anemia pada remaja putri di Indonesia menurut WHO sebesar 37% lebih tinggi dari prevalensi anemia di dunia. Jawa Barat sendiri memiliki angka kejadian anemia pada remaja putri sebesar 51,7%. Remaja putri mempunyai resiko terkena anemia paling tinggi, terutama pada masa remaja. Masa remaja merupakan masa yang lebih banyak membutuhkan zat gizi. Remaja membutuhkan asupan gizi yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian, Kemenkes RI 2013 menunjukkan angka prevalensi anemia secara nasional pada semua kelompok umur adalah 21,70%. Prevalensi anemia pada perempuan relatif lebih tinggi, yaitu 23,90% dibanding laki-laki. Laki-laki memiliki angka 18,40%. Prevalensi anemia berdasarkan lokasi tempat tinggal menunjukkan tinggal di pedesaan memiliki presentasi lebih tinggi, yaitu 22,80% dibandingkan tinggal di perkotaan, yaitu 20,60%. Kemudian prevalensi anemia pada perempuan usia 15 tahun atau lebih adalah sebesar 22,70%. Dan yang terakhir yaitu hasil penelitian Listiana pada tahun 2016 menunjukkan bahwa prevalensi anemia defisiensi zat besi pada remaja putri di tahun pertama menstruasi sebesar 27,50% dengan rata-rata usia pertama kali mengalami menstruasi pada usia 13 tahun. Kemudian, apa sih penyebab anemia? Jadi, anemia disebabkan ada dua faktor. Yang pertama, berkurangnya kadar hemoglobin dalam darah atau terjadinya gangguan dalam pembentukan sel darah merah dalam tubuh. Yang kedua, berkurangnya sel darah merah secara signifikan yang dapat disebabkan oleh terjadinya perdarahan atau hancurnya sel darah merah yang berlebihan. Lalu, faktor terjadinya anemia. Jadi, faktor terjadinya anemia disebabkan oleh tiga faktor. Yang pertama, penyebab langsung. Dari penyebab langsung merupakan berkurangnya kadar zat besi dalam darah dan kondisi tubuh yang terinfeksi penyakit. Kemudian yang kedua, penyebab tidak langsung, yaitu rendahnya perhatian keluarga, tingginya aktivitas, dan kurang tepatnya pola distribusi makanan dalam keluarga. Dan yang terakhir, yaitu penyebab ketiga, yaitu penyebab yang mendasar, yaitu terdiri dari rendahnya pendidikan, pendapatan yang rendah, rendahnya status sosial, dan sulitnya lokasi geografis tempat tinggal.
Kemudian ada dampak anemia pada remaja putri atau wanita usia subur. Di sini ada bagan yang pertama. Yang pertama yaitu akan mudah terinfeksi atau mudah sakit karena daya tahan tubuh rendah sehingga produktivitas kerja rendah. Kemudian dilanjutkan dengan adanya gangguan fungsi kognitif yang menyebabkan adanya penurunan daya tahan tubuh. Kemudian ada tumbuh kembang yang terlambat yang menyebabkan adanya penurunan aktivitas. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri anemia. Ciri-ciri anemia salah satunya yaitu lesu, pusing, mata berkunang-kunang, dan wajah pucat. Kemudian di sini ada pengertian mengenai anemia defisiensi besi, yaitu anemia yang terjadi akibat kekurangan zat besi dalam darah. Artinya, konsentrasi Hb dalam darah kurang karena terganggunya pembentukan sel-sel darah merah akibat kurangnya kadar zat besi dalam darah. Lalu defisiensi besi umumnya terjadi oleh 3 faktor yang mempengaruhi keseimbangan zat besi, yaitu salah satunya kehilangan darah. Kehilangan darah umumnya merupakan penyebab paling utama dari anemia defisiensi besi di negara-negara berkembang. Perdarahan gastrointestinal merupakan penyebab tersering pada pria dan wanita post-menopause. Kemudian yang kedua ada diet. Kekurangan zat besi terjadi ketika asupan tidak seimbang dengan penggunaan dan kehilangan zat besi di seluruh dunia. Penyebab paling umum adalah rendahnya kadar zat besi makanan, terutama dalam bentuk yang mudah diserap seperti daging. Terus kejadian kekurangan zat besi relatif tinggi pada wanita remaja seiring dengan meningkatnya kebutuhan zat besi karena pertumbuhan dan menstruasi. Kemudian yang ketiga ada malabsorpsi, yaitu penyebab defisiensi besi yang kurang umum. Beberapa pasien dengan short bowel syndrome dan dengan riwayat gastrektomi tidak dapat menyerap zat besi secara normal. Kemudian bagaimana sih cara pencegahan anemia di masyarakat? Yang pertama, anemia dapat dicegah dengan adanya penyuluhan atau pendidikan gizi pada masyarakat. Terus yang kedua, ada peran guru dalam menanggulangi anemia gizi pada remaja putri. Dan yang terakhir, ada kebijakan pemerintah yaitu memberikan tablet penambah darah. Thank you, terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.